Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Anima Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep donat premium KW1. Bagi kalian yang ingin jualan donat tapi masih cari-cari nih resep yang pas, nah saya rekomendasiin banget resep donat yang satu ini. Dijamin bakalan laris manis. Sebelum kita ke cara bikinnya, kalian pasti penasaran ya, kenapa sih kok dinamakan donat premium KW1? Alasannya adalah karena donat ini dibuat dari bahan-bahan premium tapi harganya sangat terjangkau dan mudah didapat di toko-toko bahan kue. Jangan ditanya ya soal rasa, karena rasanya hampir setara dengan donat premium. Nah, mau tahu apa aja bahannya? Yuk kita intip ya. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar kemasan premium. Saya sengaja tidak menggunakan tepung komachi atau tepung terigu Cakra Kembar emas ya. Nah, berikutnya saya mix dengan tepung terigu protein sedang merek Segitiga Biru kemasan premium, bukan kemasan yang ekonomis. Untuk ragi instannya saya menggunakan merek Vernipan seperti ini. Susu bubuk merek Denko, saya tidak menggunakan whipped cream seperti donat-donat premium lainnya. Gula pasir merek Gulaku, sebenarnya bisa merek apa aja ya. Nah, ini saya tambahkan bread improver merek Bonus Baker. Dalam resep ini saya membutuhkan 2 butir kuning telur. Saya sengaja tidak mencampur dengan putih telur supaya hasil tekstur dari donatnya itu jauh lebih empuk. Nah, penggunaan butter, saya menggunakan butter merek Holman yang sangat ekonomis. Saya sengaja tidak menggunakan merek Witchman. Ini adalah garam halusnya, bisa merek apa aja, saya menggunakan merek Revina. Nah, itu dia teman-teman bahan-bahannya. Yuk kita ke cara pembuatannya. Pertama, campur 2 jenis tepung ini, yaitu tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Masukkan 35 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, 1 gram bread improver, 1/4 sendok teh baking powder biar dia itu lebih mengembang ya. Aduk rata semua bahan kering ini. Berikutnya, masukkan 2 butir kuning telur kalau ditimbang beratnya 35 gram dan susu cair dingin merek Ultra ya. Ini dituangnya secara bertahap hingga mendapatkan konsistensi kelembekan yang pas. Jadi jangan semuanya sekarang seperti ini. Sekarang kita masukkan 30 gram butter merek Holman. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian uleni lagi sambil terus dirasakan tingkat kelembekannya. Kalau masih kurang susunya boleh ditambahkan, kalau tidak ini saya sisakan sedikit, lembeknya udah pas. Sekarang ulen dengan mixer selama 15 menit dengan speed yang paling rendah hingga adonannya itu terlihat kalis elastis. Biasanya sih kalau menggunakan mixer tangan 15 menit udah cukup elastis ya. Ciri-ciri adonan yang kalis elastis seperti ini teman-teman, saya akan tunjukkan. Permukaannya terlihat mulus ya, tidak ada tepung ataupun gula yang masih menggerindil. Membentuk window pane seperti ini, lentur elastis sekali dan tidak mudah sobek. Selanjutnya, olesi alas kerja dengan minyak sedikit supaya tidak lengket adonannya. Kita bulatkan dan padatkan adonan yang besar ini di rounding besar seperti ini, karena saya akan mengistirahatkannya selama 10 menit supaya lebih rileks dan tidak membal. Jadi lebih mudah dipotong-potong ya teman-teman. Nah, supaya lebih akurat sebaiknya gunakan timbangan ya. Saya akan bagi timbang adonan besar ini seberat 30 gram. Ini adonannya sudah enak banget untuk dipotong-potong, tidak semembal sebelum dia di resting ya.
Ditimbang masing-masing 30 gram. Lakukan sampai adonan besar ini terbagi semuanya. Nah, ini dia udah ditimbang dan dibagi. Kita tutup supaya tidak kering permukaannya. Ambil dari yang pertama kali ditimbang, kemudian kita rounding. Nah, karena menunggu timbang yang lain jadi agak ada gelembungnya, jadi kita kempiskan dulu, kemudian di rounding seperti ini hingga mulus, terlihat kencang, padat, dan juga rapat. Wajib banget untuk merapatkan bagian bawahnya teman-teman, supaya tidak terbuka saat dia mengembang, dan dipencet-pencet seperti ini supaya rapi ya. Oke, kurang lebih seperti ini, lakukan ke semua bagian adonan. Setelah di rounding semuanya, kita akan istirahatkan untuk yang pertama kali proofing selama 20 menit dalam keadaan tertutup. Setelah 20 menit adonan akan sedikit mengembang, dia sudah terisi dengan gelembung-gelembung udara. Sekarang kita akan balur dengan tepung terigu supaya nanti saat proses pencetakannya dia tidak lengket di cetakan. Oke, saya menggunakan cetakan diameter 6 cm supaya hasilnya jadi lebih gembul. Kemudian ditekan-tekan dengan alat penekan seperti ini. Nah, sampai kira-kira ada bunyi ces-ces di samping-samping, itu berarti gelembung udaranya udah terpecahkan. Lalu lubangi dengan selongsong benang. Agar lubangnya jadi lebih besar, biasanya saya perlebar lubangnya ini dengan bantuan jari jempol dan juga telunjuk. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, rapi kan? Oke, sekarang kita letakkan di alas donat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan semua ke donat-donat yang sudah di rounding. Nah, ini untuk final proofing selama 90 menit. Waktu proofing bisa berbeda-beda ya, tergantung suhu ruang di daerah masing-masing. Biasanya makin dingin makin lama, makin panas makin cepat. Ciri-ciri adonan yang pas proofingnya, kalau digoyang-goyang itu dia seperti squishy, terus ringan, permukaannya itu kering, dan saat ditekan menggunakan jari dia akan kembali ke bentuk semula. Ini udah cukup proofingnya selama 90 menit. Nah, sebelum proofingnya berakhir, 12 menit atau 15 menit sebelum proofing berakhir, usahakan untuk memanaskan minyak secukupnya dengan api sedang cenderung kecil. Jadi tidak menunggu lagi untuk proofing yang lebih lama ya. Goreng hingga satu sisi kecoklatan. Jangan keburu-buru dibalik supaya weatheringnya terlihat jelas dan lebih kokoh. Jadi tidak pucat ya, agak kecoklatan, tapi tidak gosong. Setelah kedua sisinya kecoklatnya terlihat ya, weatheringnya tinggi. Ini bisa 2-2,5 cm loh weatheringnya. Tiriskan dengan cara dihentakkan seperti ini supaya weatheringnya itu jadi lebih kokoh dan meminimalisir keturunnya. Ini dia teman-teman, hasilnya donatnya gembul-gembul banget, weatheringnya juga tinggi. Kalian bisa memberi topping sesuai selera. Di sini saya beri topping coklat blok yang saya lelehkan tanpa campuran apapun. Dan ini nanti akan ditaburi dengan sprinkle. Saya suka menggunakan coklat blok karena coklat blok Mercolata itu kalau dijadikan topping dia tidak terlalu manis teman-teman, malah cenderung agak pahit. Sedangkan kalau menggunakan glaze itu menurut saya manis sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Hasil donat premium KW, bentuknya rapi, cantik, weatheringnya tinggi dan jelas, tapi agak berlipat jelas karena kita tidak menggunakan putih telur. Tapi keunggulannya donat ini berasa sangat empuk,
Kalau diangkat ringan banget, empuknya itu sampai keesokan harinya teman-teman. Kalau dibelah, wangi aroma butternya berasa banget, rasanya juga enak, gurih, susunya berasa. Nah, gimana nih? Kalian pengen cepet-cepet buka orderan kan? Nah, sekian dulu videonya. Semoga menginspirasi. Selamat mempraktekkan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.